Akan kemana arah IHSG selanjutnya terutama sampai akhir tahun 2026 Mbak Helen? Wih, akhir tahun. Menutup nih, jadi udah gong lah pokoknya nih. Oke, gongnya ya. Oke, jadi gini, mungkin Agustus dulu nih ya. Kan kita podcast di hari ini tanggal 18 Agustus, which is repricing setelah hari libur kemarin, long weekend. Ya sih kita as expected mengalami rebound ya ketika kemarin Jumat ditutup dengan hijau. Dan hari ini hijau lagi tapi meninggalkan gap di bawah ya, di 64-an lah kurang lebih. Which is itu ada potensi kalau IHSG masih akan rebound beberapa hari ke depan. Nanti kalau pas IHSG-nya pullback akan mungkin menutup gap itu yang di 64 yang ditinggalin. Jadi koreksinya akan ada. Tapi untuk periode tanggal mungkin let's say 18 sampai 21 lah, let's say minggu ini harusnya selama minggu ini masih ada momentum yang bagus untuk IHSG. Dan setelah itu tanggal 24 sampai tanggal 31, tanggal 24 Agustus itu tanggal yang sangat penting untuk IHSG. Nah nanti teman-teman bisa pantau kalau memang ini arahnya masih naik all the way up sampai tanggal 21, berarti nanti tanggal 24 ada potensi IHSG akan mengalami pullback sampai akhir bulan. Nah itu view-nya di bulan Agustus. Ya. Kalau September seasonality memang seringkali ada merah-merah lah banyak, walaupun ada hijaunya juga. Tapi di bulan Agustus ini mudah-mudahan IHSG kita bisa ke achieve 65 sampai 67 lah antara range itu, mudah-mudahan, walaupun naiknya ini masih terbilang agak sedikit ya bukan yang tipe rally lah, tapi ada upside yang bisa dicapai oleh IHSG, tes resist di situ. Di mana 67 tuh ada 6.700 ada gap ya di atas, dan mudah-mudahan ini bisa ditutup dulu gitu. At least tahun ini kalau memang nggak ketutup di Agustus, I think ada bulan-bulan lain yang bisa itu ya. Okay. Nanti biasanya Oktober, November so-so, Desember ya mungkin up lagi. Jadi kalau misalnya Januarinya itu down all the way sampai pertengahan tahun ini biasanya akan cenderung membentuk bottom. Nanti all the way up kembali lagi ya naik turun, I think up-nya di Desember. Gitu. Dan mudah-mudahan kepala 7 bisa tercapai. Bisa tercapai gitu ya. Doa yang kenceng ini kan, ya kan ya tergantung dari kebijakan politik juga, ekonomi dan kompleks lah, dan geopolitik global itu juga pengaruh nih. Gitu. Oke, baik, kita harapkan memang tetap solid, bisa melaju sesuai dengan harapan kita semua, meskipun tadi ada level konfirmasi yang perlu kita lihat terlebih dahulu begitu. Tapi tentu sebagai pelaku pasar, sebagai investor atau trader ya kita tetap optimistis begitu ya, pasar saham Indonesia bisa tetap menarik di tahun 2026 ini. Untuk 2027 nanti kita lihat lagi seperti apa kemudian laju indeks kita atau laju pasar saham kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Helen sudah mampir ke podcast The Cuan IDX Channel. Semoga ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman di luar sana. Mbak Helen juga semakin sukses dengan aktivitas tradingnya, bisa semakin menginspirasi teman-teman di luar sana. Mungkin monggo kalau mau cari informasi lebih lanjut soal aktivitasnya Mbak Helen, mampir aja ke sosial medianya, atau nanti kalau kita punya waktu kita undang lagi, mungkin ada bahasan yang lebih menarik lagi, atau marketnya lagi ada hal-hal yang mengejutkan, Mbak Helen akan kita panggil lagi. Jangan terkejut, yang nggak enak ya. Yang enak ya, yang happy-happy. Boleh nggak saya kenalin? Saya kebetulan kita juga ada edukasi boleh, buku boleh, nih ya. Saya mau kasih lihat dulu buat teman-teman di market kalau misalnya. Silakan kasih. Oke, jadi teman-teman kalau mau belajar saat cuan trading, ini ada buku yang simple yang saya buat teman-teman di market. Siapa tahu teman-teman pengen belajar ya di rumah atau lagi di mana aja, ini kalian bisa bawa bukunya. Kalau misalnya mau bisa follow IG-nya Sat Cuan juga. Nanti kita bisa undang live trade kalau misalnya beli buku ini gitu. Oh, menarik. Dia langsung praktek gitu. Karena kalau baca doang nggak praktek jadi duit, bingung juga. Akan kemana arah IHSG selanjutnya terutama sampai akhir tahun 2026 Mbak Helen? Wih, akhir tahun. Menutup nih, jadi udah gong lah pokoknya nih. Oke, gongnya ya. Oke, jadi gini, mungkin Agustus dulu nih ya. Kan kita podcast di hari ini tanggal 18 Agustus, which is repricing setelah hari libur kemarin, long weekend. Ya sih kita as expected mengalami rebound ya ketika kemarin Jumat ditutup dengan hijau. Dan hari ini hijau lagi tapi meninggalkan gap di bawah ya, di 64-an lah kurang lebih. Which is itu ada potensi kalau IHSG masih akan rebound beberapa hari ke depan. Nanti kalau pas IHSG-nya pullback akan mungkin menutup gap itu yang di 64 yang ditinggalin. Jadi koreksinya akan ada. Tapi untuk periode tanggal
tanggal mungkin let's say 18 sampai 21 lah, let's say minggu ini. Harusnya selama minggu ini masih ada momentum yang bagus untuk IHSG, dan setelah itu tanggal 24 sampai tanggal 31, tanggal 24 Agustus itu tanggal yang sangat penting untuk IHSG. Nah, nanti teman-teman bisa pantau kalau memang ini arahnya masih naik all the way up sampai tanggal 21, berarti nanti tanggal 24 ada potensi IHSG akan mengalami pullback sampai akhir bulan. Nah, itu view-nya di bulan Agustus. Kalau September seasonality memang seringkali ada merah-merah lah banyak, walaupun ada hijaunya juga. Tapi di bulan Agustus ini mudah-mudahan di IHSG kita bisa ke achieve 65 sampai 67 lah, antara range itu mudah-mudahan, walaupun naiknya ini masih terbilang agak sedikit. Ya, bukan yang tipe rally lah, tapi ada upside yang bisa dicapai oleh IHSG, tes resist di situ. Di mana 67 tuh ada 6.700 ada gap ya di atas, dan mudah-mudahan ini bisa ditutup dulu gitu. At least tahun ini kalau memang nggak ketutup di Agustus, I think ada bulan-bulan lain yang bisa. Itu ya. Nanti biasanya Oktober, November so-so, Desember ya mungkin up lagi. Jadi kalau misalnya Januarinya itu down all the way sampai pertengahan tahun ini biasanya akan cenderung membentuk bottom. Nanti all the way up kembali lagi ya naik turun. I think up-nya di Desember. Gitu. Dan mudah-mudahan kepala 7 bisa tercapai. Bisa tercapai gitu ya. Doa yang kenceng ini kan, ya tergantung dari kebijakan politik juga, ekonomi, dan kompleks lah, dan geopolitik global itu juga pengaruh nih. Gitu. Baik, kita harapkan memang tetap solid, bisa melaju sesuai dengan harapan kita semua, meskipun tadi ada level konfirmasi yang perlu kita lihat terlebih dahulu begitu. Tapi tentu sebagai pelaku pasar, sebagai investor atau trader ya, kita tetap optimistis begitu ya, pasar saham Indonesia bisa tetap menarik di tahun 2026 ini. Untuk 2027 nanti kita lihat lagi seperti apa kemudian laju indeks kita atau laju pasar saham kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Helen sudah mampir ke podcast The Cuan IDX Channel. Semoga ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman di luar sana. Mbak Helen juga semakin sukses dengan aktivitas tradingnya, bisa semakin menginspirasi teman-teman di luar sana. Mungkin monggo kalau mau cari informasi lebih lanjut soal aktivitasnya Mbak Helen, mampir aja ke sosial medianya, atau nanti kalau kita punya waktu kita undang lagi, mungkin ada bahasan yang lebih menarik lagi, atau marketnya lagi ada hal-hal yang mengejutkan, Mbak Helen akan kita panggil lagi. Jangan terkejut, yang nggak enak ya. Yang enak ya, yang happy-happy. Boleh nggak saya kenalin? Saya kebetulan kita juga ada edukasi boleh, buku boleh. nih ya. Saya mau kasih lihat dulu buat teman-teman di market boleh kalau aja, misalnya. Mbak. Silakan kasih. Jadi teman-teman kalau mau belajar saat cuan trading, ini ada buku yang simple yang saya buat teman-teman di market. Siapa tahu teman-teman pengen belajar ya di rumah atau lagi di mana aja, ini kalian bisa bawa bukunya. Kalau misalnya mau bisa follow IG-nya Saat Cuan juga. Nanti kita bisa undang live trade kalau misalnya beli buku ini gitu. Wow, menarik. Dia langsung praktek gitu. Karena kalau baca doang nggak praktek jadi duit, bingung juga.